Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roslinda, NIM C1K019-074. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian dengan jurusan Budidaya Perairan dan Ilmu Kelautan dengan program studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Saya di sini akan menyajikan atau akan menyampaikan uji data analisis dengan uji hipotesis yang biasa digunakan. Dengan data yang saya tampilkan pada layar, saya akan menggunakan uji T, di mana pengertian uji T itu sendiri merupakan suatu uji hipotesis untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini digunakan untuk membandingkan T hitung dengan T tabel. Data yang saya tampilkan pada layar bersumber dari tesis yang berjudul dengan alokasi anggaran penggandaan alat tangkap perikanan dan implikasinya terhadap BPDRB. Untuk data yang ada di dalam tesis ini, perhitungan atau analisis data dengan uji T-nya yang difokuskan itu adalah hubungan antara nelayan dengan sarana penangkapan ikan itu sendiri. Namun video yang saya sajikan ini saya lebih fokus ke pengaruh banyaknya nelayan atau peningkatannya nelayan setiap tahun dan apa pengaruhnya terhadap sarana penangkapan ikan atau pengaruh terhadap banyaknya sarana penangkapan ikan itu sendiri. Terlebih dahulu sebelum kita menganalisis dengan menggunakan uji T, kita harus menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan kasus dari data yang kita dapatkan. Yang kedua, hipotesis. Yang ketiga, formula dari data yang kita dapatkan. Di mana formula dari semua data statistik itu bersifat mutlak ataupun sudah bersifat baku. Bisa dibaca sendiri di layar. Terus untuk kasus dari data yang saya dapatkan yaitu seorang mahasiswa perikanan tingkat akhir ingin melakukan penelitian tentang adakah pengaruh banyaknya nelayan dan sarana penangkapan ikan di Kabupaten Ketapang dengan taraf nyata alfa sama dengan 5%, dengan hipotesis H0 sama dengan pengaruh banyaknya nelayan terhadap banyaknya sarana penangkapan ikan tidak berbeda signifikan, dengan H1 sama dengan pengaruh banyaknya nelayan terhadap banyaknya sarana pengaruh ikan berbeda signifikan. Untuk langkah selanjutnya kita menganalisis data ini dengan uji T dengan mengklik pada menu bar yaitu menu data. Pengklikan selanjutnya yaitu mengklik data analisis dengan memilih menu tetes to sample equal variance, lalu mengklik OK. Untuk variabel 1 range kita memblok data nelayan, variabel 2 range kita memblok sarana penangkapan ikan. Terus untuk means difference-nya itu tulis saja 0 karena perbedaan itu anggap tidak ada. Centang label. Untuk alfanya ini kita masukkan 0,05 di mana dapat 0,05 karena taraf nyatanya itu atau alfanya itu sama dengan 5%. Terus untuk output of option-nya sendiri kita klik output range
dengan mengklik sembarang kolom untuk menyajikan atau menempatkan dari hasil uji T itu sendiri, lalu klik OK. Ini hasil dari uji T itu sendiri, dapat dilihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen atau variabel-variabel yang sudah ada hasilnya dengan perhitungan uji T itu sendiri. Mulai dari yang pertama yaitu nilai min, di mana nilai min ini sendiri adalah nilai rata-rata dari perkembangan setiap tahun, baik itu jumlah nelayan dengan sarana penangkapan ikan. Untuk varians itu sendiri adalah variasi yang terjadi setiap tahun antara nelayan dan sarana penangkapan ikan. Maksudnya variasi nelayan di sini adalah jumlah nelayan yang selalu bervariasi setiap tahun. Terus untuk observation adalah jumlah pengamatan atau jumlah data yang kita analisis, yaitu 5. Terus untuk nilai yang selanjutnya itu 0, karena langkah yang sebelumnya itu kita tulis pada tabelnya itu 0. Untuk nilai DV yaitu jumlah data, semua data yang kita analisis, di mana rumusnya itu N1 plus N2 dikurangi 2, di mana dengan keterangan N itu sendiri adalah banyaknya data, N1 itu banyaknya data pada nelayan, untuk N2 itu banyaknya data pada sarana penangkapan ikan, di mana kedua data ini berjumlah 5. Untuk itu masukkan ke dalam rumus, yaitu 5 plus 5 dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Terus untuk T-state ini dapat dijadikan sebagai T hitung dari data yang kita dapatkan. Untuk T1 tail dan V2 tail tidak kita gunakan. Yang kita gunakan di sini adalah T critical to tail. Kenapa kita menggunakan T critical to tail? Karena kita menggunakan format 2 arah. Selanjutnya kita bold dulu mana data yang harus kita fokuskan agar lebih jelas. Langkah selanjutnya kita menentukan 2 kesimpulan. Yang pertama kesimpulan statistik, yang kedua kesimpulan praktik. Kita tentukan dulu kesimpulan statistiknya. Blok dulu. Atur. Untuk kesimpulan statistik ini kita mengacu pada formula yang sudah ada atau yang bersifat baku. Untuk mengacu terlebih dahulu kita melihat tabel yang ada. T-state ini bisa dijadikan sebagai hitung.
hitung. Ini adalah dihitung, terus untuk yang di critical detail itu kita ambil. Untuk kesimpulan statistiknya yaitu mengacu pada formula hipotesis itu sendiri, di mana nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Berarti kesimpulan statistiknya adalah H0 ditolak H0 ditolak H0 ditolak dengan T hitung, dengan nilai T hitung 109.035. Bisa dibulatkan lebih besar dari T tabel, dan nilai T tabel itu sendiri adalah 2.3060. Selanjutnya untuk kesimpulan praktiknya, praktik. Mengacu pada kesimpulan statistik di mana H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis statistik uji hipotesis T-test di atas dapat disimpulkan hubungan antara banyaknya nelayan setiap tahun berbeda signifikan dengan sarana penangkapan ikan setiap tahun. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Untuk karakter koma diubah menjadi titik. Untuk itulah angka-angka ini
tidak mengandung karakter koma, melainkan mengandung karakter titik. Beda halnya dengan Excel 2007 dan 2003, itu karakter koma tetap jadi koma. Untuk itu hati-hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.